Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi Bandung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Ika Wahyuni. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 11 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi video ini. Jadi langsung saja ini dia videonya. Halo, saya Elsa Yunisa yang akan memandu video presentasi kali ini. Sebelum membahas lebih lanjut materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Elsa Yunisa dengan NIM 200-157, kemudian ada Inal Rainal dengan NIM 200-191, Nina Meilani Handayani dengan NIM 200-165, Gina Nadia Humaira dengan NIM 200-186, Neng Shipi Munawaro dengan NIM 200-166, Alika Aulia Azahra dengan NIM 200-10171, Aditya Wiguna Sidik dengan NIM 200-10153, Kia Dera Wangsa dengan NIM 200-10149, Nabilah Rizky Putri Pradani dengan NIM 200-10121, Rima Ningsih dengan NIM 200-10210, dan Risti Nurfaizah dengan NIM 200-10211. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang sistem informasi pendidikan. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang menerima sumber daya data sebagai input dan memprosesnya ke dalam produk informasi sebagai outputnya. Secara tidak langsung, sistem informasi mengajarkan kita untuk menghadapi masa depan dengan pemikiran yang matang untuk kedepannya. Karena di dalam bidang pendidikan, sistem informasi mengajarkan kita cara menyebarkan informasi dengan tahap-tahap yang telah ditentukan untuk mempermudah penyelesaian masalah. Pengertian sistem informasi pendidikan. Sistem informasi pendidikan adalah sistem yang merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dengan teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Untuk peran sistem informasi itu sendiri, para pemimpin lembaga pendidikan seringkali dihadapkan dengan dilema ketika pengambilan keputusan dalam upaya pengembangan lembaga atau akan menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ini dikarenakan kurangnya informasi. Sebenarnya, para lembaga pendidikan memiliki banyak informasi, namun informasi-informasi tersebut adalah informasi yang kadaluarsa atau informasi yang tidak valid, relevan, dan tidak lengkap. Secara sederhana, sistem informasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Isi dari ilmu tersebut dapat berupa teknik-teknik dan prosedur untuk menyimpan informasi secara efisien dan efektif. Nah, informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah diolah dan informasi tersebut dapat disimpan dalam bentuk tulisan, suara, gambar mati, maupun gambar hidup. Informasi dalam inovasi pendidikan. Peranan sistem informasi pada aktivitas manusia saat ini memang begitu besar. Sistem informasi telah menjadi fasilitator utama bagi berbagai kegiatan tak terkecuali pada bidang pendidikan, di antaranya dalam bentuk teknologi komputasi multimedia yang merupakan suatu era baru dalam dunia informasi modern yang telah berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Kemudian peranan sistem informasi dalam pendidikan. Kini sistem informasi mulai masuk ke dalam dunia pendidikan. Sekolah mulai memanfaatkannya di dalam proses pembelajaran. Pendidikan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi untuk kepentingan proses pembelajaran. Selain alat tradisional berupa papan tulis, proses pembelajaran telah memanfaatkan overhead proyektor, slide, film, videotape, bahkan CD-ROM. Pemanfaatan sistem informasi dalam lembaga pendidikan. Sistem informasi yang telah dikategorikan dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu memanfaatkan komputer untuk menyampaikan pengajaran materi itu sendiri. Pada pemanfaatan jenis ini, informasi atau materi belajar yang hendak disampaikan kepada peserta ajar akan dikemas dalam suatu perangkat lunak. Peserta ajar kemudian dapat belajar dengan cara menjalankan program atau perangkat lunak tersebut di komputer. Yang kedua, kelompok kedua adalah pendistribusian materi ajar melalui jaringan internet.
Materi ajar dapat dikemas dalam bentuk webpage ataupun program belajar interaktif. Materi ajar ini kemudian ditempatkan di sebuah server yang terhubung dengan jaringan internet, sehingga dapat diambil oleh peserta didik baik dengan menggunakan web browser ataupun aplikasi pengiriman file. Yang ketiga, kelompok ketiga adalah sebagai media komunikasi dengan pakar atau narasumber atau peserta didik yang lain. Komunikasi ini dapat digunakan untuk menanyakan hal-hal yang tidak bisa dimengerti atau mengemukakan pendapat supaya dapat ditanggapi oleh peserta yang lain. Dengan demikian, peserta didik bisa mendapat umpan balik dari pakar atau narasumber serta dari teman peserta didik yang lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi ajar. Kami akan membahas mengenai peranan lembaga pendidikan dalam sistem informasi. Sekolah sudah tentu perlu memiliki yang namanya sistem informasi. Sistem informasi ini diperlukan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi sekolah. Sistem informasi ini dapat diperluas dengan adanya jaringan internet. Bahkan lebih luas lagi, sekolah dapat memiliki website. Dan bahkan jika sekolah mampu, sekolah dapat membangun jaringan yang dapat menghubungkan antara ruangan di sekolah dengan internet. Selanjutnya ialah sistem informasi sebagai jembatan menuju realitas pembelajaran. Perkembangan sistem informasi yang mampu mengolah, mengemas, dan menampilkan serta menyebarkan informasi pembelajaran baik dalam medium audio, visual, audiovisual, bahkan multimedia pada saat ini telah mampu mewujudkan apa yang disebut dengan virtual e-learning. Beberapa manfaat yang dapat digunakan antara lain yang pertama memperluas background knowledge pendidik, yaitu jadi pendidik akan lebih luas memberikan pengajarannya pada peserta didik sehingga peserta didik pula akan memiliki wawasan yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran yang dinamis dan fleksibel, yaitu di mana proses pembelajaran akan mudah dipahami dan disenangi oleh peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran pun akan berjalan secara optimal. Yang ketiga yaitu mengatasi keterbatasan bahan ajar. Yang keempat, kontribusi dan pengayaan bahan ajar. Tidak hanya untuk mencari bahan ajar saja, pendidik juga dapat memberikan bahan ajar sehingga dapat dilihat oleh orang lain. Yang terakhir, implementasi cara belajar siswa aktif, di mana yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang ada dalam diri peserta didik, sehingga mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Berita hari ini datang dari kampus IKIP Siliwangi. IKIP Siliwangi merupakan satu-satunya kampus swasta di kota Cimahi yang berhasil meraih penghargaan perguruan tinggi bidang ilmu pendidikan terbaik tahun 2020 LL Dikti 4. Tercatat pada tahun 2018, peringkat IKIP Siliwangi naik menjadi peringkat ke-230 dari 4.530 perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa bagi IKIP Siliwangi. Di IKIP Siliwangi terdapat 10 prodi, di antaranya Apa aja sih kelebihan IKIP Siliwangi? Berakreditasi B. Selanjutnya ialah dosen yang berkualitas dan biayanya terjangkau. Gimana? Menarik kan? Pastinya dong IKIP Siliwangi bakal jadi jawaban. Yakin nih masih belum tertarik? Tunggu apa lagi? Yuk bergabung bersama kami menjadi bagian dari IKIP Siliwangi. Empat variabel substansi sistem informasi manajemen pendidikan. Pertama, sistem. Sistem secara sederhana diartikan sebagai kumpulan beberapa komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam SIM, kita harus melihat secara sistemik baik dari aspek software, hardware, maupun brainware. Dalam organisasi, terutama pendidikan, selalu membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat. Keputusan yang dicetuskan sangat tergantung pada data-data atau informasi berbagai subsistem. Maka perlu dirancang sistem informasi manajemen sehingga ajaran sistem dapat dianggap sebagai metode untuk memecahkan masalah. 2. Informasi. Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan merelevan yang dibutuhkan orang untuk menambahkan pemahamannya terhadap informasi-informasi yang ada. Para pemimpin lembaga dalam membuat keputusan akan didasarkan pada informasi dan bukan hanya data.
ketiga, manajemen. Manajemen merupakan proses pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan keberadaan sistem informasi. Manajemen ini sangat diperlukan dalam menunjang fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan di dalam satuan pendidikan. 4. Pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Pendidikan dalam arti pengembangan sistem informasi berada dalam lingkup dunia pendidikan. Penerapan sistem informasi manajemen di sekolah dan madrasah sudah menjadi bagian dari standar nasional dalam dunia pendidikan yang merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator penerapan sistem informasi di lembaga pendidikan baik dan efektif. Yang pertama, sistem informasi sudah dikelola dengan baik. Yang kedua, informasi yang ada dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Pengelolaan data secara manual bisa dikatakan sebagai bagian dari SIM, asalkan dilakukan dengan baik, sehingga dapat menyajikan informasi-informasi yang berkualitas. Keberadaan IT menjadi faktor dominan untuk mempengaruhi keberhasilan SIM, karena saat ini kita berada di satu masa dan ruang yang penuh dengan teknologi informasi. Selanjutnya, tahap pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama, mendefinisikan visi misi dan tujuan lembaga pendidikan. Indikator pencapaian visi lembaga harus sekaligus memayungi program sistem informasi manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan data dan penggunaan informasi. Lembaga pendidikan bersama unit pengelolaan SIM perlu melakukan telaah berkaitan dengan jenis dan bentuk data apa saja yang dibutuhkan, sekaligus mengidentifikasi siapa pihak yang akan memanfaatkan informasi tersebut, dan perlu ditentukan ruang lingkup SIM yang akan dikembangkan. Yang ketiga, merancang formulir pengumpulan data. Tahap ini berdasarkan hasil identifikasi pengelolaan data yang dilakukan di tahap sebelumnya. Keempat, mengembangkan database dan software pengelolaan data. Lembaga pendidikan perlu memiliki personalia yang menguasai TIK, khususnya dalam mendesain dan mengembangkan aplikasi tertentu. Yang kelima, pengumpulan dan pengelolaan data. Pada tahap ini bisa dilakukan secara manual maupun online, tergantung pada kesiapan dan kemampuan sumber daya dari masing-masing lembaga pendidikan. Yang keenam, penyajian informasi kepada pengguna, yakni pihak-pihak yang memiliki akses atas informasi tersebut, atau para pemimpin lembaga pendidikan yang akan memanfaatkan SIM untuk pengembalian keputusan. Yang ketujuh, evaluasi pelaksanaan manajemen di lembaga pendidikan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan SIM di lembaga pendidikan. Kelebihan sistem informasi pendidikan. Yang pertama, dengan adanya sistem informasi pendidikan, maka teknologi komputerisasi dapat dikenalkan sejak dini, pada tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi, pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dapat terbantu, terutama dalam bidang pendidikan komputer atau teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, orang-orang yang ada di daerah bisa merasakan kemajuan teknologi komputerisasi, terutama dalam bidang pendidikan. Yang keempat, adanya pemberlakuan sistem absensi secara elektronik. Yang kelima, terdapatnya perpustakaan elektronik atau e-library yang membantu para pelajar atau mahasiswa ketika mencari bahan pembelajaran. Yang keenam, adanya sistem pembelajaran elektronik atau e-learning yang dapat membantu guru dan pelajar serta mahasiswa dalam melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar seperti yang saat ini kita lakukan, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan sistem pembelajaran elektronik dengan aplikasi Zoom atau Google. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan sistem informasi pendidikan. Yang pertama, kemajuan TKI juga akan semakin mempermudah terjadi pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau disebut HAKI. Karena semakin mudahnya mengakses data, maka orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagai suatu sistem tanpa celah,
Apabila terjadi sesuatu kecerobohan dalam menjalankan suatu sistem tersebut, maka akan berakibat fatal. Sekian video presentasi dari kami. Jika kalian suka dengan video presentasi kami, jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.